kita ketemu lagi di Sweet Dede. Pokoknya pergi jajan ke Purwodadi. Musim hujan paling enak nonton Sweet Daddy. Nah, ngomong-ngomong, ini ada yang lagi ngebet banget pengen nikah. Siapa? Ngebet banget pengen nyari jodoh. Siapa? Foto siapa? Siapa sih? Kita punya fotonya ini. Tuh, Wika Salim. Jodoh itu seperti tikus, jangan diburu, tapi kadang harus dijebak. Coba jelasin, maksud lo apa jodoh harus dijebak? Lah bener, kadang-kadang kan kalau yang udah pacaran lama-lama di planning apa segala macamnya nggak jadi, kalau lu jebak pasti jadi. Tapi Wika Salim di depan rumahnya udah nyiapin hansip 3 orang. Iya. Begitu cowok datang, ini dia. Tapi nggak tahu bener, aku tuh pengen banget punya jodoh, kok mau nikah cepet-cepet, gimana dong caranya? Pengen nikah cepet-cepet? Iya. Ya lo izin aja sama Teh Santi. Oh gitu ya? Emang diizinin? Ya kan di sini ada 2, kalau nggak sama gue ya sama Narji, kan lo pengen cepet. Nggak ada pilihan lain? Enggak, emang kenapa? Kenapa pengen cepet-cepet kenapa? Iya, iyalah. Wika Salim saling udah kelamaan jomblo, dia meluk gelung aja meluk guling. Wika Salim meluk guling aja grogi. Ya. Sama yang kemarin emang belum ngelamar-ngelamar dia. Ya belum kan, baru ya, sabar. Wika, waktunya lu jebak dia. Iya. Lo tunggu ya. Jangan gitu dong. Tapi dia udah serius belum sama lu? Ya laki kan biasanya kalau ngomong serius ya, tapi kan kita harus lihat dulu sejauh mana. Laki mah gitu, sama semuanya juga ngomong serius ya. Siapa? Sekarang lu pilih mana? Yang ganteng main-main atau yang jelek tapi serius? Kenapa? Ya. Susah banget. Kenapa? Karput. Ngikutin mulu. Lah kan emang suami. Kamu jangan ikut-ikutin orang aja ya. Ini udah ada istrinya, udah ada suaminya. Ini bilangin udah bunting masih aja diikut-ikutin. Saya kasih tahu. Kenapa? Jangan deket-deket sama bapak yang pakai topi. Emang kenapa? Ini saya akibatnya begini. Wah, ada Karput sama Abi Bosman. Dari mana sih? Kenapa? Tapi kenapa itu sih ngambek kau kamu? datang-datang Kenapa? sama ngomel, Lo habis Kak? belanja. Iya. Terus? Orang kan kalau bininya bunting kan harusnya perhatian. Iya. Ya. Ini malah nggak perhatian. Emang harus perhatian kepada pemilik mobil. Kemarin ada artikel katanya Karput ini, kita punya tayangan Karput melarang Habib buat poligami. Ya siapa juga yang Setuju. Nah, kita lihat dulu, ini dia. Nah, sebenarnya emang kenapa? Emang benar Karput melarang Habib buat berpoligami? Aku sih nggak pernah ngelarang. Oh, tapi melotot ngomongnya ya. Kan nggak beneran. Iya. Kan kalau yang dibolehkan itu kan Habib kan udah tahu ilmunya kan. Iya. Berpoligami itu punya ada persyaratannya, ada metodenya lah, bukan main poligami aja gitu. Tapi kalau aku pribadi mau nggak, siap nggak, dari awal kan pernikahannya memang kok kecewa gitu sih. Kalau Habib itu ya dilarang, tapi banyak yang mau. Gue diizinin, tapi nggak ada yang mau. Aku nggak ngelarang Kang Denny. Oke. Aku bilang sama Habib, kalau emang Habib udah tahu ilmunya dan merasa memang mampu, silakan. Tapi berarti sama aku ya udah selesai. Oh. Karena emang qoblal jawaznya perjanjian sebelum pernikahan, memang aku tidak mampu dan tidak siap untuk dipoligami. Nah, Kang sekarang Denny ada niatan? belum. Oh, belum. Habib, sekarang gini, Teh Santi. manusia kan kita nggak ada yang tahu terjadi ke depan. Sampai hari ini dari 17 tahun pernikahan, gue belum ada niat. Semoga selamanya gitu. Tunggu. Apa? Niat nggak ada, keinginan ada nggak? Niat nggak ada, keinginan mah banyak. Tapi kembali lagi gue Bangke takut ditanya. tidak bisa sesuai nggak, ajarannya. Kalau Kang Denny mah benar niat nggak ada, keinginan nggak ada ya. Ya, hasrat kuat. Itulah pelawak tetap harus kasih punchline, bebannya kan di situ. Oke, nah sekarang kalau pilihannya
Karput melarang. Iya. Lebih baik Habib ada wanita lain atau Habib diizinin poligami? Nggak ada wanita lain. Selingkuh Dalam Islam gitu itu nikah. maksudnya. Oh nikah lagi atau Kalau wanita lain berarti kan selingkuh atau Selingkuh. dia ah, berzina. selingkuh atau Nggak nikah boleh lagi? berzina. Selingkuh atau nikah lagi? Selingkuh nggak boleh, dosa. Kalau nikah lagi. Ini kan pura-pura doang, Beb. Sabar, jangan emosi. Tuh, lagian kreatif mah kalau nanyanya orang lagi bunting pengen banget ribut. Tahu lu mah. Ngeri. Iya, Orang iya. mah di sini mah diakur-akurin ya. Iya, iya. Ini mah dipecah belah. Nah, kita minta menurut apa yang Habib ketahui tentang poligami itu apa sih, Bib? Tapi tar Nih dulu, Narji mau belajar, ada Bib. niatan nggak? Aneh cuma mau belajar, Denny mau praktek. Ya, sebetulnya belajar sama praktek itu beda tipis. Belajar sama praktek beda tipis. Iya, yang lebih enak tuh praktek dulu. Oh, bener nggak? Karena kan Habib ini bener-bener hubungannya gue lihat seneng banget melihat Bahagia pernikahan dari banget awal ya. kenal sampai sekarang. Kalau Karput ini suka marah nggak sih, Bib? Dia Enggak, sebetulnya kalau marah sih alhamdulillah enggak. Oke. Ya kan cuma Ngamuk. berisik. oh berisik. Berisik. Oh kayak burung gue loh ya kalau marah berisik ya. Momen yang paling selama kalian berumah tangga, momen yang paling ketika Karput marah tuh momen kapan dan kayak gimana marahnya, Bib? Momen ketika dia lagi hamil. Sekarang dong lagi marah-marahnya. Hamil kan ada yang umurnya tuh sebulan 2 bulan. Bulan keberapa? Biasanya antara bulan ke-7 sampai bulan ke-9. Wah, sekarang. Iya kan? Ya namanya kita punya emosi kan disalurin. Iya. Iya, bener. Apalagi ini ada anak lo, lu Iya. merasa ada punya backing. Nah Habib kan cuek kan, cuek. Jadi aku bilang gitu, oh tenang ya aku hamil cuma 9 bulan ya gitu. Kan, Emang hamil bisa berapa bulan? Ya ada yang 2 tahun gajah. Nah, Kalau Narji waktu kecil baru lahir langsung SMP. dihamilinnya di madrasah dong. Si Denny mah nggak tahu, keluarga gue mah orangnya teknologi semuanya, Den. Hah? Gue lahir di download. Oh. Makanya belum 100% udah lahir, makanya rusak. Nah kalau lagi marah siapa yang minta maaf duluan? Benar ataupun salahnya, saya mesti minta maaf. Oh. Karena sebagai suami itu harus menghormati istri. Oke. Ya kan Enggak. menyayangi istri, Maaf, Dip, bukan Dip. Menghormati apa takut? beda tipis. Tipis. Kalau Nggak, Habib menghormati, mah abang menghormati. kali. Kenapa Habib minta maaf Siapa duluan? bilang gue takut bini gue? Gue Emang ngomong enggak? sendiri. Enggak, Ayah nggak pernah takut sama Nda. Masa? Ya, Oh, nyesel gue takut ngomong ya. gitu. Nyesel gue ngomong gitu deh. Ya, Habib sih biasanya, Iya. karena kan ya ATM kan aku yang pegang ya semua. Jadi dia mendingan minta maaf. Iya iya. Bib, sekarang kan lagi rame nih Bib tentang KDRT. Itu kalau menurut yang Habib ketahui gimana sih tentang itu Bib? Dalam hukum syariat agama, wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Jadi harus berperilaku baik terhadap istri kita, menyayangi, mencintai, menghormati. Dan boleh jadi dia nggak baik menurut kamu, tapi kalau Allah berkehendak dia baik buat kamu, itu yang terbaik. Boleh jadi dia buruk bagi kamu, ketika kamu bersabar akan banyak hikmah yang Allah berikan kepada dia. Jadi wajib bagi kita untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, punya istri agak bawel. Oh salah. Dan ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bawelnya itu untuk kebaikan. Ada istri yang bawelnya tidak untuk kebaikan. Yang bawelnya berisik banget, minta belanja, minta itu, minta itu. Tapi kan ini enggak. Ini Masya Allah, bawelnya untuk kebaikan dan ke arah yang lebih baik. Misalkan contoh, wah anak ini mesti seperti ini, anak seperti ini, anak seperti ini. Intinya kayak gitu. Nah sehingga misalnya ada salah paham, pertentangan, sampai ada kekerasan itu nggak boleh Bib ya? Kalau dalam hukum Islam, khiyarikum linisaihim atau khairukum linisaihim, berbuat baiklah kamu terhadap istrimu, sayangilah dia, cintailah dia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, pesannya apa? Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu, cintailah kamu terhadap istrimu. Berarti wanita itu adalah makhluk yang lemah yang mesti disayang dan dicintain, bukan dikerasin ataupun dikasarin. Nah kalau seandainya ada salah paham, cara penyelesaiannya idealnya gimana? Dalam hukum Islam, yang pertama adalah ketika ada permasalahan, maka tegurlah dengan cara yang baik. Kasih tahu yang baik. Kalau misalkan nggak bisa dikasih tahu yang baik, maka boleh menenangkan diri selama paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari. Karena apa? Tapi tetap di rumah, nggak boleh keluar rumah, ya kan? Tapi yang benar adalah, yang pintar adalah suami bujuk. Harus satu kamar bareng. Nggak boleh, kalau udah pisah ranjang, setannya banyak. Iya. Apalagi temannya sama handphone, telepon sana, telepon sini, ya kan? Kita nggak tahu mana saudara kita yang baik sama kita, mana saudara kita yang menjerumuskan kita. Kalau dia curhat sama orang yang nggak tepat, fatal akibatnya.
hancur akibatnya. Tapi pernah dia ngambek sampai pindah kamar gitu, Bib. Kamar mandi. Oh, masuk angin dong, Tan. Jangan. Ah, lu curhat sama cowok ya? Ya enggak, tapi pembelajaran kalau Iya. kita berdua ya Kang, nggak ada rumah tangga tuh yang semulus-mulusnya. Pasti Benar. ada aja keributan. Perselisihan. Makanya yang paling penting adalah perempuan tahu kodratnya sebagai perempuan, laki-laki juga tahu. Dan yang kedua, kita juga harus sama. Ketika istri bisa menghargai, menghormati suami, ketika kesalahan itu milik manusia. Manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik perempuannya, baik laki-lakinya. Manusia Tempatnya salah. Nah, tapi pada saat ada masalah, itu bagaimana kita sebagai istri menyikapinya juga. Oke. Dan juga kita harus tahu karakter pasangan. Kayak Habib, oh emang Habib sabar gitu. Ya mungkin aku marah-marah bisa biasa aja tanggapannya. Tapi kalau seandainya suami aku, seandainya Kang Denny, emosional. Aku juga tidak boleh memancing emosionalnya Kang Denny hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya baiknya komunikasi yang sehat dalam pasangan itu buat aku sesuatu yang sangat positif gitu. Oke. Jadi dimulai dari mana? Dari komunikasi yang baik, bagaimana apa yang disuka, apa yang enggak, komitmen apa yang dilanggar, apa yang dibolehkan. Ini saya tanya Iya. dulu nih, gantian nanya Siap. dulu. Ente pernah ribut gak sama istri? Pernah dong. Yang ngoceh-ngoceh istri atau ente? Tergantung masalahnya. Lebih ke orang rumah ya. Karena Jadi kalau- kita tuh kalau ribut, misalnya ada sesuatu salah paham, misalnya bisa istri yang nyaut, ntar gue yang nyaut, kadang kita kompak saut-sautan. Tapi dulu tuh Bib, banyak belajar dari Kang Deddy juga ya. Berumah tangga tuh ya aku bilang gak ada yang mulus. Tapi Kang Deddy tuh bisa bagaimana caranya untuk ngikutin istri ya Kang ya. Pada Iya. saat kapan saat harus diam, kapan saat harus tegas, kapan Ya Denny jangankan istri sendiri, istri orang aja bisa tenang sama dia. Lu sendiri nanggapin sekarang lagi kejadian rame nih soal KDRT. Kalau menurut ibu gimana? Kalau aku nggak mau komentar soal rumah tangga orang lain ya, karena saya tidak tahu kejadian yang sebenar-benarnya, saya tidak tahu kronologi yang sebenar-benarnya, karena dari komentar kita ini justru bisa memecah belahkan rumah tangga orang lain. Ketika kita tidak bisa bicara baik, maka diam. Oke. Gitu. Nah tapi kalian kemarin sempat jengukin Lesti ya. Tapi Lesti kondisinya membaik sekarang, sehat. Sehat Semoga ya. Allah berikan Kita- kesehatan, iya, semoga didoakan. Allah berikan kesembuhan. Kalau sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Tapi gimana kemarin waktu jenguk? Kita punya tayangannya. Kita lihat ini dia tayangannya. Ini nih yang kayak yang kadang-kadang bikin ribet ya, Bib. Enggak, kan Nggak, berbagi cerita aku justru dong. mau pesan sih sebenarnya. Apa? Ketika punya teman atau orang sekeliling, sahabat atau siapapun itu yang punya masalah, Iya. kita harus menjadi manusia yang paling bijak. Contohnya tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, dengarkan kedua belah pihak, lalu jangan memperkeruh situasi dengan hal-hal yang memperburuk keadaan gitu. Dan kita bukanlah orang yang suci untuk menghakimi orang satu sama lain. Jadi buat aku kalau memang tidak bisa memberikan perhatian langsung, minimal mendoakan. Tapi jangan memperkeruh gitu. Jangan menjadi setan di media sosial yang justru buat aku merugikan semua pihak. Tuh. Intinya jangan ikut campur kalau nggak tahu kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena kita bisa jadi memfitnah orang lain, kita bisa menzolimi juga. Makanya aku bilang kalau tidak bisa perhatian minimal mendoakan. Oke, ada bukti lo. Lo ada videonya. Setelah yang satu ini, tetap di Sweet Daddy.